Yang selalu gue bilang di DPI ya, gue jarang menyebut mereka tuh sebagai Norwegia. Oke. Tapi gue nyebutin Haaland and Friends. Haaland and Friends. Erling Haaland bisa muncul sebagai pahlawan ketika timnya memang kehilangan seperti gak ada inspirasi untuk menciptakan peluang, timnya kelihatan di bawah tekanan, tapi kalau lu selama punya Haaland, lu selalu punya solusi. Ya. Kalau kita lihat kan ini kayaknya juga banyak yang melayani Mbappe atau bisa dibilang Mbappe and Friends atau enggak? Mbappe and Friends mungkin 2022. 2022 Iya, lebih cocok. tuh, jawabannya lebih mau cocok. begitu tuh. Tapi 2026 lebih bukan Mbappe and Friends, tapi mereka bisa saling bekerja sama gitu. Yang bikin bagus ini kan tim ini kolektif banget. Bukan part of sekumpulan individual bermain, tapi emang kolektif individualnya bagus, collectively juga bagus as a team. Gitu. Meksiko juga memasuki babak kedua, menutup rapat pertahanan mereka, nggak ngasih ruang. Ini semakin menyulitkan karena Meksiko kita tahu saat ini satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan. Betul begitu? Betul. Prancis semakin menegaskan bahwa mereka adalah calon yang kuat untuk menjuarai hajatan bola dunia 2026 setelah mereka mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. 3 gol tanpa balas dan aktor utamanya tentu saja Kylian Mbappe yang berhasil mencetak 2 gol. Sama-sama tidak berkutik kalau kita lihat apa yang terjadi di babak kedua, terutama bagi Swedia yang kebobol 2 malah justru di babak kedua. Mas Aryo melihat pertandingan so far sejauh 90 menit tadi, bagaimana kekuatan dari Prancis ini? Ya, seperti kita bilang di awal ya, ini tim yang menurut gua secara kualitas paling meyakinkan. Dari tim-tim yang tampil di gelaran kali ini selain dari Argentina. Argentina tuh sama juga ya sama Meksiko sama Prancis 9 poin. Sama-sama sabu bersih, bedanya Argentina clean sheet semua ya. Ya. Argentina bedanya clean sheet. Terakhir kena ya, aja Zaire. Oh, dia masuk satu ya? Jordania ya. Jordania Masuk satu, satu ya? satu itu 3-1. Oh, dia cuma kemasukan satu berarti ya. Si Prancis kemasukan 2. Iya, betul. Tapi dari sisi permainan ya tadi makin menunjukin bahwa ini tim memang pantas sih untuk melaju paling jauh. At least sampai partai final lah ya. Mau nantinya finalnya dia nggak menang itu urusan belakang gitu. Tapi dari jalur kiri udah paling punya peluang besar lah dia. Ketemu siapapun, kayaknya semua lawan bisa dihadapin lah sama Prancis. Karena ya solid itu ya. Mau dari belakang, tengah, depannya apalagi. Selama depannya bisa perform seperti itu dan lini tengahnya bisa mengcover ketika ada transisi negatif, itu bisa ditutupi kesalahan-kesalahan itu. Walaupun masih ada beberapa lubang kalau kita bicara tadi ya di lini, terutama di sisi kiri pertahanan itu masih bisa diekspos oleh beberapa tim gitu. Tapi walaupun nantinya bolong, tapi bisa di cover oleh back tengah yang nutup atau gelandang bertahan yang membantu ke sisi kiri, itu bisa membantu mereparasi sektor itu gitu. Tapi secara overall, gue ngeliat kayaknya susah sih tim-tim lain bisa nyetop Prancis dengan intensity setiap gamenya kayak gitu. Dan gue bilang ini pertandingan justru yang paling meyakinkan dari Prancis, terlepas dari minor tadi sisi kiri masih kesentuh ya, tapi dari pertandingan yang di fase grup kan mereka masih banyak, bahkan Norway kan bisa gol ini ke gawang mereka kan. Lawan Senegal juga mereka masih kebobolan, dan di pertandingan lawan Irak ya menurut gue terlalu jauh lah kualitas yang ditunjukkan oleh kedua tim. Tapi menurut gue ini pertandingan yang justru segala sesuatu yang kita harapkan dari Prancis itu muncul. Baik dari perannya Olise, baik itu dari perannya Mbappe, peran dari dua gelandang untuk memutus serangannya, dan peran dari lini belakang, terutama dua center back dan penjaga gawang ya. Menurut gue mainan hari ini solid juga. Dua center back menurut gue selalu bisa diandalkan, dan ini menurut gue penampilan paling komplit Prancis sejauh ini ketimbang dengan babak di fase grup. Dan kalau ngomongin prospek, gue rasa untuk pertandingan selanjutnya mereka menghadapi Paraguay, ujian lagi pastinya karena Paraguay ini kayaknya calon-calon mainnya alot lagi pasti ini. Mereka pasti alot, tapi ujiannya dalam artian ujian untuk lini depannya. Kalau emang dia sekuat itu, dan Paraguay kan terbukti adalah tim yang batu gitu bertahannya. Mereka tim kedua setelah Ekuador kebobolan paling sedikit di CONMEBOL. Menurut gue justru bagi lini depan Prancis ini bakal jadi ujian karakter mereka yang bakal ideal banget. Karena kalau mereka bisa negasin diri lawan Paraguay, mereka bisa melakukan hal yang sama ke Swedia. Menurut gue ini tim potensi untuk masuk finalnya besar banget. Dan di bracket kiri gue menjagokan mereka untuk selalu bisa melangkah jauh. Dan ini menurut gue tim yang depannya bisa kita juluki Fantastic Four loh. Fantastic Four, siapapun yang mengisi selain Mbappe, Dembele dan juga Olise maupun Doué, ataupun ada pergantian lagi Barcola, udah itu bentuknya udah Fantastic Four berdua. Dan ini menurut gue nggak ada obatnya. So far masih belum ada obatnya untuk bisa menawar gimana caranya menghentikan 4 pemain di depan ini. Dari pertandingan demi pertandingan juga kayaknya PR-PR yang ada di pertandingan sebelumnya udah terobati
terobati semua ya bisa dibilang ya. Terutama kemarin tadi sempat lu bilang tadi Fantasy Four di depan, Olise ditarik ke tengah di nomor 10 itu kelihatan lebih cair. Terus juga kalau bisa dibilang kalau Mas Arya menganggap Prancis ini di hajatan bola dunia 2026 ini dilihat dari kekuatannya, terus juga bagaimana Deschamps bisa menambal sisi-sisi yang bisa jadi kelemahan mereka. Chance-nya berapa persen untuk bisa jadi juara? Besar banget lah. At least gue bilang final yang tercipta sama kayak final terakhir itu masih sejauh ini gue masih melihat itu ya. Dalam hal yang kita bicara dari fase grup, dua tim yang menurut gue paling layak untuk ada di final ya memang Prancis dan juga Argentina gitu. Prancis sudah makin mempertebal lagi posisi mereka sebagai favorit sampai ke final dari bracket kiri gitu. Ya tinggal nanti kita tunggu gamenya Argentina ngelawan tim yang tambeng kayak modalan Tanjung Verde ya. Iya, Itu juga harus kita lihat tuh seperti apa mereka bisa melalui babak ini dengan meyakinkan gitu. Cuman kalau ngelihat dari jumlah shots tadi, jumlah penguasaan bola, jumlah XG-nya hampir 4, 30 gila ini tim. Dan tadi kalau babak pertama bukan karena 2 kali tiang, bukan karena kipernya tadi Swedia bagus banget, itu udah berapa gol, bukan peluang minor gitu, tapi major chance gitu, big chance yang emang layak untuk menjadi gol gitu. Ya, dan aktornya kembali Kylian Mbappe, Zal. Ngelihat kan lu selalu bilang kalau Norwegia itu Mbappe Haaland and Friends. Kalau Prancis kalau kita lihat kan ini kayaknya juga banyak yang melayani Mbappe atau bisa dibilang Mbappe and Friends atau enggak? Mbappe and Friends mungkin 2022. Iya, lebih cocok. Tuh, jawabannya mau begitu tuh. Kalau 2022 2022 Mbappe and Friends karena dia seorang bisa ngubah jalannya pertandingan. Ada beberapa momen Prancis main jelek tapi berkat squad dia dan juga kualitas individu dia justru Mbappe bisa ngubah jalannya pertandingan tersebut seperti lawan Argentina contoh paling nyata ya. Hat-trick bahkan hat-trick di partai final dan itu bisa dia lakuin. Tapi 2026 lebih bukan Mbappe and Friends tapi mereka bisa saling bekerja sama gitu. Karena sesuatu yang mereka dimunculkan tahun ini kan bahkan kuartetnya itu selain Dembele sisanya belum pernah ngerasain tuh hajatan bola dunia. Baik itu Barcola, abis itu Olise maupun itu Doué. 3 orang ini aja belum pernah ngerasain hajatan bola dunia itu standarnya kayak apa. Jangankan hajatan bola dunia, Eropa bahkan. Doué bukan bagian dari 2024. Barcola juga bukan bagian yang reguler untuk Prancis pada saat itu dan juga Olise 2024 masih main di Olimpiade skuad Prancis yang standarnya dianggap kelas 2-nya. Jadi menurut gue ini justru pengalaman baru bagi mereka tapi mainnya kelihatan lancar banget, cair banget dan menurut gue itu nggak lepas dari seorang Didier Deschamps yang bisa melayani tim ini, cara treatment dia. Jujur gue baru pertama kali lihat ada pemain diganti abis itu pelatihnya nyembah kayak begini. Gue baru pertama kali lihat ini pengalaman baru bagi gue. Ini justru mungkin ya tadi Bang Valen juga ada nyinggung. Dia tahu persis gimana cara melayani seorang pemain dan menurut gue itu mutual respect antara Dembele dan maksudnya Mbappe dan juga Deschamps saling menunjukkan respect dan itu yang bisa ditawarkan oleh Prancis. Menurut gue potensi bahayanya bisa lebih besar daripada 2022. Apakah itu faktor Mbappe nggak perform? Maksudnya kayak performanya nggak sebagus di timnas ketika di klub karena di pelatih yang belum tahu nih. Apakah rela pelatih di klub beginiin ke Mbappe? Apa itu faktornya Mas Aryo? Enggak lah, gue termasuk orang yang nggak setuju kalau bilang Mbappe itu flop. Di Madrid ya terutama. Lo 2 musim bikin 86 gol lo. Gila lo bisa bikin dalam 2 musim bikin segitu banyak gol. Kalau lo bilang itu flop gimana yang nyetak cuma 12 gol gitu ya dalam 2 musim gitu, dalam 1 musim. Ini dalam 2 musim dia bisa mencetak gol segitu. Artinya as an individual sebagai pemain yang cuman dibilang 1 gitu ya dia bagus kemarin. Cuman kan timnya yang nggak bagus gitu. Nah bayangin kalau dia ada dalam tim yang memang bagus. Artinya dia tetap bisa perform setajam ketika di Madrid, tapi teman-temannya membuat dia bisa lebih perform lagi di tim ini dan juga tim ini bisa ikut perform bareng-bareng sama dia gitu. Yang bikin bagus ini kan tim ini kolektif banget. Bukan part of sekumpulan individual bermain tapi emang kolektif individualnya bagus, collectively juga bagus as a team gitu. Oke, tapi kalau kita lihat lawannya adalah Paraguay nanti yang tadi lo sempat bilang Zal ini akan challenge juga 5 gol ini. Kegulung. Pertama Jerman jauh banget sama Perancis. Jerman kemarin kalau kita lihat ada berapa sih chance yang di-create sama Jerman? Karena hampir nggak ada lah gitu. Kalau tadi kita ngelihat Swedia kan rapat juga sebetulnya di awal-awal gitu. Tapi somehow mereka nemu aja peluang untuk bisa nembak, peluang untuk bisa hampir gol dan sampai akhirnya mencetak gol gitu. Tapi kan Jerman kemarin
practically lu susah banget deh cari gol, mau kreasi seperti apapun, mau ganti pemain seperti apapun, gak bisa memunculkan gol-gol yang diharapkan, gak cukup creativity untuk bisa mencetak gol gitu. Beda banget sama tim Prancis ini. Orang Paraguay diajar Amerika juga 4-1 kan di game pertama gitu. Artinya kan dia nggak sesolid itu juga. Tapi kemarin mostly Jermannya yang emang performnya off sama nggak punya cukup creativity untuk membongkar Paraguay. Kalau nggak dari bracket sih kayaknya diuntungkan ya Prancis Potensial. ya. Kalau menang lawan Paraguay kemungkinan bakal Maroko di bawahnya Kanada atau Maroko. Iya, ideal bagi mereka. Dan statement gue untuk Prancis adalah di ajang bola dunia kali ini mereka adalah tim yang bisa nyakitin dulu lewat sisi manapun, lewat pemain manapun, lewat situasi apapun. Menurut gue berbagai macam cara mereka udah terbukti dan mereka bisa mengamankan poin. Kalau udah unggul mereka selalu menjadi tim yang sulit untuk buat disamain kedudukan. Jadi gue rasa ini tim besar kemungkinan bakal ada lagi di partai final hajatan bola dunia. Pertandingan antara Norwegia menghadapi Pantai Gading, pertandingan yang membuat kita belajar gimana kalau kita bermain dengan hati, bermain dengan happy, itu akan membuahkan hasil yang membuat kita happy juga. Selamat untuk Norwegia yang berhasil mengalahkan Pantai Gading, tim yang sebenarnya bisa dibilang sama-sama berimbang ya, kalau ngeliat dari pertandingan tadi, terutama di babak kedua mereka berhasil menyamakan keunggulan, tapi akhirnya Erling Braut Haaland membuat dan mengamankan skor menjadi 2-1. Zal, apa faktor terbesar sampai akhirnya si Norwegia ini berhasil mengamankan skor 2-1 sampai akhir laga tadi? Faktor terbesar tentu yang selalu gue bilang di DPI ya, yang mana DPI gue jarang menyebut mereka itu sebagai Norwegia, tapi gue nyebutin Haaland and Friends. Haaland and Friends karena ini tim yang memang bisa, kalau nggak kelihatan sekalipun, Erling Haaland bisa muncul sebagai pahlawan ketika timnya memang kehilangan, seperti gak ada inspirasi untuk menciptakan peluang, timnya kelihatan di bawah tekanan, tapi kalau lu selama punya Haaland, lu selalu punya solusi. Dan memang tadi ada beberapa momen di pertandingan gimana sistem mereka kelihatannya nggak berjalan, tapi ada satu momen aja itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan Erling Haaland udah mencetak 60 gol dari total 53 pertandingan, itu berarti dia lebih banyak cetak golnya ketimbang pertandingannya bersama Norwegia. Ini memang suatu fenomena ya, monster seorang Erling Haaland ini. Dan tadi di halftime gue juga sudah menyinggung bagaimana Norwegia itu kalau ada pergantian pemain, bukan sistemnya like for like, bukan cuma sekedar winger ganti winger, tapi juga ada perubahan dari segi skema atau segi formasi dan juga pendekatan permainan. Terbukti tadi Oscar Bob juga menggantikan peran dari Sorloth dan menawarkan sesuatu yang sangat-sangat berbeda dibandingkan Sorloth, yang mana Sorloth diandalkan untuk duelnya, diandalkan untuk pemenangan bola di area 50-50 bagi seorang bagi seorang Sorloth. Tapi ketika lu punya Oscar Bob, lu punya dimensi yang berbeda. Lu punya pemain yang sanggup atau bisa melakukan take on 1 lawan 1 dan juga membuka ruang, dan itu yang dilakukan oleh Oscar Bob dalam proses terciptanya gol kemenangan yang dicetak oleh Erling Haaland. Jadi gue rasa memang mereka punya kualitas individu yang baik, ditunggung juga dengan performa kolektivitas yang baik demi menjaga kesuburan dari seorang Erling Haaland. Perbandingan terbalik dari kalau kita lihat dari lini depan Pantai Gading, di mana walaupun mereka punya chance untuk membuat sebuah peluang, tapi baik lagi lini depan mereka kurang klinis sampai akhirnya tadi masuknya Amad Diallo membuat skor menyimbangkan keadaan, tapi akhirnya tetap dibalas juga sama Norwegia. Gimana kelihatannya? Mereka punya keunggulan dari segi pergantian pemain biasanya ya, dan itu terbukti mereka sudah mencetak gol. Beberapa gol mereka di hajatan bola dunia kali ini memang datang dari pemain pengganti, perannya begitu signifikan. Dan tadi Amad Diallo lagi-lagi mencetak gol keduanya di hajatan bola dunia kali ini, dan dua-duanya berasal ketika dia turun dari bangku cadangan. Jadi memang dia punya kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan, tapi ya jelas gua rasa fair untuk kecewa terhadap beberapa pemain yang tadinya perform tapi di pertandingan hari ini nggak perform ya. Katakanlah seperti Pepe dan juga Yan Diomande. Bagaimana di pertandingan ini yang biasanya bisa dia lakukan standarnya rata-rata di tiap pertandingan itu 3 sampai 4 take ons melewati lawan, di pertandingan hari ini justru dia tidak terlalu kelihatan. Mungkin selain faktor memang dia bisa diantisipasi sama Norway, tapi juga faktor perbedaan peran di antara permainan dia biasanya dan juga permainan dia bersama timnas. Memang di klub dia bisa mengcover 2 posisi, tapi bersama RB Leipzig dia lebih banyak aktif di area kanan, dan di kirinya kan Antonio Nusa. Jadi itu yang terjadi. Dan juga menurut gue kalau gitu kan pertanyaannya kenapa dia dimainkan di kiri ketimbang di kanan? Karena di kanan menurut gue Amad Diallo juga bisa menawarkan permainan yang menarik gitu. Jadi menurut gue ini pengorbanan dari segi lini depan bagi Pantai Gading. Dan Yan Diomande memang di pertandingan sebelumnya perform, tapi sayangnya di knockout kali ini Yan Diomande tidak seperti Yan Diomande biasanya. Jadi nantikan aja, abis ini Rizal bakal roll depan ya guys ya. Waduh, rame yang roll depan ya. Oh iya, cowok yang Baba ya. omongannya. Betul. Ingat gak ada relat-relat lagi. Iya ya, kena nih Pantai Gading nih. Tapi sebuah pencapaian yang cukup luar biasa juga bagi Pantai Gading, karena selama mereka bermain di hajatan bola dunia mereka belum
bahkan belum pernah masuk ke knockout stage, selalu berhenti di group stage. Bahkan tadi sempat kita mention juga di era-era Didier Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure, mereka belum bisa masuk sampai ke knockout stage. Kalau ngelihatnya berarti so far ada perkembangan yang cukup baik, walaupun pemainnya levelnya nggak sebagus ketika eranya Didier Drogba. Dan ini pencapaian yang cukup luar biasa bagi Pantai Gading, Rizal. Pencapaian yang bagus dan tidak perlu malu ketika lu tersingkir di fase knockout, yang mana ini pengalaman baru juga bagi mereka. Dan juga perlu kita ingat, dari tadi nama yang kita sebut Drogba, Toure bersaudara, Ebue, itu kan juga ada gap untuk menuju ke generasi yang sekarang, dan itu bukan gap yang mudah. Bagaimana mereka terakhir main tuh di era belasan awal, dan setelahnya mereka juga harus menunggu panjang sampai ketemulah generasi yang tahun 2026 ini lahir pemain-pemain macam Amad Diallo, pemain macam Yan Diomande, dan juga di area-area lain juga banyak seperti area gelandang ada Sangare. Ini pemain-pemain yang menurut gue cukup kualitas dan terbukti banyak dari mereka bermain di level tertinggi ya. Bahkan Sangare kan main di kompetitifnya Liga Inggris gitu. Jadi menurut gue ini Pantai Gading memiliki generasi yang baru dan tidak perlu malu bagi mereka tersingkir di babak 32 besar, dan gue expect akan sering terjadi hal seperti ini ya, yang mana babak 32 besar banyak juga media luar yang memprediksi ini adalah babak saling bunuh yang paling kejam dibandingkan hajatan bola dunia sebelumnya, karena teritori yang sama sekali baru, teritori yang sama sekali belum pernah dirasakan sebelumnya. Babak 32 besar, begitu banyak variasi lawan yang berbeda, dan menurut gue korban pun juga udah berjatuhan ya. Belanda dan Jerman sudah menjadi korban, dan di pertandingan hari ini pun juga Norway yang banyak diprediksi orang bakal menang juga tetap menang, tapi ternyata tidak semudah itu jalurnya. Jadi gue rasa perjalanan roller coaster di babak 32 besar masih akan tetap berlanjut, dan gue shout out buat Pantai Gading atas perlawanannya, dan Norway terbukti mereka memang kuda hitam yang patut diwaspadai di hajatan bola dunia 2026 ini. Kalau balik ke pertandingan Norway menghadapi Pantai Gading tadi, kalau pilih satu man of the match siapa Zam menurut lu? Gue rasa Erling Haaland ya. Erling Haaland. No, menurut gue tetap Erling Haaland. Menurut gue value-nya sebagai gol pencetak kemenangan itu akan selalu bagus, dan gue selalu menarik tiap baca tadi di kolom komentar juga banyak yang bilang Haaland gak banyak terlibat, tapi sentuhan dia justru berbuah jadi gol. Ini jadi situasi yang sering dialami oleh seorang striker, dan banyak pelatih yang juga sudah mulai mengatakan hal ini ya. Bagaimana di musim lalu gue contohin aja semacam Erling Haaland, lalu Alexander Isak di 2 musim sebelumnya bersama Newcastle, yang mana itu salah satu musim terbaik dia. Ada media yang pernah nanya kenapa Alexander Isak itu sentuhannya dikit banget, dan itu banyak dikritik karena dia dianggap nggak bekerja off the bola tidak terlalu banyak, pekerjaan dia dalam merebut bola tidak terlalu banyak. Ternyata striker itu rata-rata tiap pertandingan sentuhan bolanya berapa? Nggak nyampe 20. Cuma sampai 16 paling banyak rata-rata, dan rata-rata striker ditentukan bukan dari seberapa banyak dia terlibat atas di suatu pertandingan, bukan seberapa banyak passing yang dia berikan, tapi golnya, penyelesaiannya, dan itu yang selalu dilakukan oleh Erling Haaland sejauh ini. Dan Brazil sudah menanti di laga 16 besar 16 besar, dan tentunya kalau ngelihat kapasitas dan kualitas dari Norway ini, seberapa yakin atau Brazil akankah bisa dia kalahkan? Bisa. Belum, gue maksudnya gue kira masih ada pertanyaan tuh. Menurut lo ada chance gak si Norway ini dengan kualitas dan kapasitas yang mereka miliki bisa ngalahin Brazil? Gue sih masih yakin Brazil ya, karena faktor kekuatan yang mereka tunjukkan kemarin, dan juga faktor Carlo Ancelotti, yang mana timnya Ancelotti itu punya ciri khas, gak perlu nyentuh level 100%, tapi biasanya dia bisa melakukan untuk bisa mencari cara meraih kemenangan. Menurut gue itu faktor Ancelotti, dan faktor yang paling gue senang dari prospek pertandingan Pantai Gading menghadapi Brazil itu adalah Gabriel versus Haaland. Gabriel versus Haaland adalah suatu rivalitas baru menurut gue di era sepak bola modern ini, setelah sebelumnya kita biasa disajikan dengan duel-duel macam Van Dijk versus Aguero, Van Dijk versus Harry Kane, abis itu kalau dari area gelandang Vieira versus Roy Keane. Menurut gue di generasi sekarang, di 2-3 tahun bahkan 4 tahun terakhir, salah satu rivalitas dan juga duel yang paling menarik di Premier League adalah duel antara Gabriel dan juga Erling Haaland. Ini selalu ada drama di tiap musimnya, ada momen Haaland sampai nimpuk bola kepalanya Gabriel. Di musim ini pun mereka tarik-tarikan baju sampai saling ngerobekin, dan juga ada tandukan dari Gabriel ke kepala Erling Haaland di musim ini. Jadi gua rasa drama antara Brazil menghadapi Norway bukan sekedar drama antara pemain-pemain secara keseluruhan, bukan cuma drama antara Solbakken versus Ancelotti untuk masa pembuktian, tapi juga sekaligus rivalitas Premier League dari dua tim paling konsisten dalam 3 musim terakhir akan tersaji lagi di sini. Dan gua akan sangat bersyukur untuk melihat pertarungan antara Gabriel Magalhaes menghadapi Erling Haaland di partai 16 besar hajatan bola dunia. Menarik kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat kan lini depan dari Norway ini kan juga sangat tajam. Betul. Kita lihat nanti gimana cara mereka menghadapi Gabriel Magalhaes nanti. Dan apakah kan kalau kita lihat kan Norway ini bermain cukup terbuka ya. Betul. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Brazil nantinya, dan ini akan menjadi
celah yang bisa ditembus oleh lini depan dari Brazil. Saling terbuka menurut gue juga akan ada potensi bahaya juga untuk Brazil. Karena menurut gue di pertandingan kemarin di mana babak pertama Jepang tampil begitu bagus, tapi kerugian bagi Jepang adalah mereka unggulnya nggak lebih dari 1-0. Ya. Menurut gue ketika lu hanya unggul 1-0 dan lu menghadapi lawan tipikal seperti Brazil, terlebih dengan Ancelotti-nya, angka 1-0 bukanlah angka yang paling aman buat lu bawa gitu. Apalagi Brazil musim ini terbukti dari 4 pertandingan mereka sudah 2 kali mengalami situasi tertinggal dan gak sekalipun mereka mengalami kekalahan. Yeah. Di partai pembuka juga mereka ketinggalan dari Maroko bisa merespon, walaupun penampilannya gak bagus tapi setidaknya terhindar dari kekalahan. Lalu di game yang kemarin mereka juga di babak belur di babak pertama menghadapi Jepang, tapi ternyata mereka stay in the game, bertahan selama mungkin dalam pertandingan dan mereka bisa memenangkan pertandingan dalam fase 90 menit. Jadi gua rasa Brazil tetap punya kualitas yang cukup untuk menghadapi Norwegia, dan kalau Marquinhos dan juga Gabriel punya penampilan yang sama halnya seperti konsistensi yang dia bawa seperti sebelum-sebelumnya, gua rasa sih Brazil akan melangkah jauh ketimbang Norway. Jadi bisa dibilang menurut lo Brazil yang akan difavoritkan? Jelas Brazil akan difavoritkan, walaupun Norway kita tahu mereka punya kualitas lini depan yang begitu subur. Bahkan ini juga proses gol mereka dari fase kualifikasi sampai sekarang mungkin mencapai angka 45 gol yang sudah mereka cetak ya. Itu angka yang menurut gue sangat subur oleh tim yang baru mengalami hajatan bola dunia lagi setelah 28 tahun. Menurut gue memang mereka diberkahi dengan lini depan yang begitu variatif, lini depan yang begitu subur. Dan lagi-lagi hampir 45% gol yang mereka cetak semua berasal dari Erling Haaland. Menurut gue kalau lu bisa bikin Haaland perform, tim ini akan perform. Begitupun sebaliknya, Haaland nggak perform, tim ini juga akan redup segitunya. Gue lebih Brazil, lebih Norway lagi. Wow, oke. Haaland Friends walaupun Haaland Friends tuh, tapi kalau kita lihat kan pemainnya juga kebanyakan main di Bodo Glimt, terus juga mereka punya chemistry yang cukup kuat. Betul. Mereka juga punya senjata-senjata yang masih mereka simpen. Anthony Nusa apalagi. Bagus. Calon-calon pemain besar ini bakal diinjak banyak tim gede nanti. Oke, itu dia analisa dari Rizal Palevi mengenai pertandingan tadi Pantai Gading menghadapi Norwegia. Selama 40 tahun Meksiko belum pernah menang di fase knockout. Akhirnya malam hari ini sang tuan rumah menciptakan sejarah kembali. Mereka berhasil mengalahkan Ekuador di babak 32 besar. Pertandingan yang tidak ada gol di babak kedua sampai akhirnya peluit panjang dibunyikan, dan selamat sekali lagi untuk Meksiko yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Melihat pertandingan di 2 babak ini gimana, Zal? Meyakinkan ya. Gue bilang meyakinkan, selalu mengerikan ketika bertemu dengan tim yang udah bisa unggul di babak pertama dan mereka bisa bikin pertandingan ini jadi ibarat tutup toko gitu. Nggak lagi ngasih kesempatan ke lawannya buat mencium ada peluang untuk balik ke pertandingan. Dan Meksiko pun juga di babak kedua memang peluangnya udah nggak lagi banyak bagi mereka. Tapi mereka tahu persis gimana caranya menyelesaikan pertandingan ini. Dan gue rasa ini bukan hanya terjadi di 1 atau 2 pertandingan. Tapi murni di 4 pertandingan. Berarti total 360 menit mereka belum kebobolan di hajatan bola dunia kali ini. Dan gue rasa komposisi yang mereka tampilkan memang masih sama-sama aja. Tapi justru winning team inilah yang menurut gue memang jadi sesuatu yang menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka. Oke, tapi kan juga ya balik lagi tadi Ekuador juga tentunya nggak mau kalah, tapi ternyata Meksiko masih terlalu kuat untuk Ekuador, Bung Harba. Ya dari awal gue konsisten mengatakan Ekuador ini tim yang materinya lumayan bagus, tapi racikannya nggak bagus. Dari awal babak grup udah kelihatan. Pertandingan tadi juga walaupun ada 1-2 peluang, tapi secara keseluruhan mereka tidak bisa memanfaatkan materi pemain mereka. Di sisi lain, Meksiko juga memasuki babak 2 menutup rapat pertahanan mereka, nggak ngasih ruang. Ini semakin menyulitkan karena Meksiko kita tahu saat ini satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan. Betul begitu? Betul. Dan berkaca dari balik lagi Ekuador, ya kalau gue simpel, lawan Curaçao aja lu nggak bisa golin. Gimana lu mau golin lawan Meksiko yang lebih solid pertahanannya, yang didukung penonton, dan kita tahu punya histori bagus di pertahanan. Jadi selamat buat Mexico, Viva la Mexico. Ini berarti memperbaiki rekor mereka ketika jadi tuan rumah 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu mereka lolos ke per-8 final ya. Nah sekarang per-8 final juga sebenarnya, tapi setara per-4 final saat itu. Karena saat itu timnya cuma 32, sekarang 48. Jadi lebih baik intinya langkah mereka dibandingkan tahun 86 dan still counting. Kan kita nggak tahu, bisa juga dia lolos berikutnya ke 8 besar, which is setara semifinal di format Piala Dunia yang lama, dan akan bertemu antara Inggris dan Kongo. Dr. Kongo. Dr. Kongo.
Tapi kalau kita lihat setelah 2 gol Tripta tadi, Meksiko memilih untuk bermain lebih aman ya Zal. Lebih aman, lebih rapi, lebih disiplin dan mengurangi lah celah untuk bisa ditembus oleh Ekuador gitu. Tapi seberapa efektif strategi untuk mempertahankan skor 2-0 tadi? Sangat efektif kalau gue bilang, karena mereka di lini depan mereka pun Raul Jimenez. Menurut gue untuk template bermain kirim bola langsung ke Jimenez itu bukan hanya kemampuan yang dia tunjukkan di level Meksiko aja, tapi kalau kita ngeliat rekam jejak dia bersama klub, ini kan dia besar di Premier League itu bersama Wolves dan juga bersama Fulham. Dan kalau kita contohnya di musim terbaiknya bersama Wolves itu juga cara mainnya seperti itu. Dulu partnernya kalau Quinones gue ibaratkan dulu sama Adama Traore-nya ibaratnya, dan pakam serangannya kayak begitu, kirim bola, dan gue masih amazed dengan kemampuan duel-duel udara dia dengan apa yang sudah dialami berapa tahun lalu gitu. Jadi gue sangat takjub dengan permainan dia, dan ini bisa jadi template permainan Meksiko. Mereka bisa bermain aman, kirim bola ke area depan. Dulu dia bersama asuhannya Nuno Espirito Santo, mainnya emang caranya kayak begitu. Dia bermain nyaman untuk melakukan duel sebanyak mungkin. Dia bisa nge-keep bola, dan menurut gue ini salah satu striker yang di usianya ke 35 tahun ini justru masih bisa menawarkan sesuatu. Itu bisa jadi banyak banget cerita-cerita berwarna dimensi yang sifatnya tuh magic lah di tahun 2026 ini. Selain Curaçao, selain Cape Verde, menurut gue Jimenez itu layak masuk dalam salah satu cerita magic di tahun 2026 ini. Oke, tapi kalau Ekuador sendiri lu setuju gak sama Bung Harpat tadi, di mana walaupun kualitas pemainnya cukup oke gitu, tapi keracikannya masih kurang nih buat Ekuador nih. Terbatas ya pergerakan mereka sebenarnya, ya itu tadi apa yang mereka tampilkan di babak kedua dari segi pergantian ya opsi mereka seperti itu. Tadi di kolom komentar juga gue ingat ada yang nanya soal performa dari Kendry Pas, pemain nomor 10 mereka yang dari dulu emang salah satu the one to watch ibaratnya, kan ini wonderkid yang mereka punya waktu itu. Tapi nggak bisa ngasih perubahan yang signifikan juga, dan memang urusan mencetak gol itu bukan kekuatan utama dari sang pelatih ini bersama Ekuador. Mereka safety first, mereka bertahan adalah hal yang utama bagi mereka, dan itu tercerminkan dari angka clean sheet yang mereka dapatkan. Jadi ketika mereka mendapatkan situasi atau fenomena skenario yang belum pernah mereka nyaman mengeluarkan dari situasi ini menjadi situasi yang sulit bagi mereka, apalagi kebobolan di menit 21 kayak tadi. Dan itu kemenangan lawan Jerman cuma one of a kind doang lah. Nggak heran Jerman juga pulang juga kan akhirnya, karena kualitasnya memang yang ditampilkan oleh Jerman dan Ekuador menurut gue rendah, dan ini tim yang nggak terbiasa mengalami situasi tertinggal terlebih dahulu. Oke, kalau boleh milih Bung Harpa satu pemain yang outstanding, satu pemain yang memang menjadi sorotan di pertandingan kali ini siapa? Quinones Konsisten. karena dia track back juga tadi sampai kelihatannya setelah agak sedikit letih ya, exhausted, burnout, dia diganti. Jadi dia benar-benar memberikan yang terbaik, dan udah 3 gol kan sejauh ini. Jadi gua pilih dia baik dia terutama di pertandingan ini. Salah satu yang mungkin patut untuk dilihat adalah youngster mereka nih. Si Gilberto Mora 17 tahun. Zal, lu ngeliat pemain yang satu ini kayak gimana tadi? Ketika umur 17 tahun dapat kesempatan pemanggilan hajatan bola dunia dan lu melakukan 2 start dari 4 pertandingan, jelas lu punya sesuatu yang spesial menurut gua. Akan selalu menjadi sesuatu yang spesial kalau lu dipercaya bukan hanya dari satu pertandingan, apalagi sifatnya bukan datang dari pemain pengganti gitu. Punya aja kesempatan pelatih ini untuk bisa memainkan dia di situasi udah unggul, pemain 17 tahun dikasih kesempatan main, tapi ini jadi starter, 2 pertandingan udah jadi starter. Menurut gue emang ada sesuatu yang spesial, dan gue setuju sama beberapa kolom komentar tadi dari JM Team kalau saksikan untuk beberapa tahun yang akan datang, karena banyak juga pemain-pemain muda wonderkid talenta itu lahirnya dari hajatan bola dunia, dan dia salah satu generasi emas mendatang Meksiko mungkin even better dari sekarang, karena yang muda kayak Monata juga kan akan segera naik gitu. Dan masih menunggu nanti lawan dari Meksiko di babak berikutnya, karena akan ada Inggris dan juga Kongo. Menurut lo Zal, siapa chance terbesar yang akan menghadapi Meksiko di babak berikutnya? Inggris. Harusnya mutlak milik Inggris dan berhadapan dengan Meksiko, dan itu akan menjadi pertandingan yang super ketat menurut gue. Oke, Bung Harpa? Inggris belum klimaks kan, dan gue rasa dia masih bisa accelerate, harusnya bisa lah menghadapi Kongo. Superioritas secara status itu yang gue katakan. Kongo ini kan boleh katakan Inggris KW ya. Ini ya timnas pusat sama timnas. Di Inggris. Come on England. Oke, untuk itu dia analisa kami mengenai pertandingan Ekuador menghadapi Meksiko. Di mana sekali lagi selamat untuk Meksiko yang akhirnya memecahkan rekor 40 tahun. Selama 40 tahun mereka gagal menang di fase knockout, akhirnya mereka mendapatkannya hari ini.